Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobat catur dimanapun berada, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Wing Gambit. Ini pernah ngetren kawan-kawan di tahun 1900-an. Dan yang pertama memainkan dari pembukaan Wing Gambit ini adalah Frank James Marshall. Hingga di beberapa varian dinamakan varian James Marshall, kawan-kawan. Partai pertama ini Frank James Marshall melawan Studi di Free Open 1920. Dimulai dari E4, C5 dan B4. Pembukaan Sisilia aslinya nih kawan. Namun karena diberikan pion B4 menjadi varian Wing Gambit. Yang mana pion ini hitam bisa menolak atau bisa menerima. Di partai ini kawan-kawan, dari hitam menolak dengan mendorong pion E6 dan dipukul oleh putih, dibalas dengan gajah kali pion D4, gajah ke B6, kuda F3 dan D5. Mengajak pertukaran karena dari hitam memanfaatkan pion sentrum dari putih biar tidak menyatu, kawan-kawan. Namun di sini dari putih membalas dengan E5, kuda C6 dibalas dengan C3 dan kuda ke E7, gajah D3, rokade dari hitam. Perhatikan kawan-kawan, di saat tajamnya gajah terang dari putih ini menuju H7, hitam mengabaikan dengan tetap rokade. Langkah partai di sini dari Frank James Marshall membuang gajahnya dengan memukul pion H7. Cek. Ini sudah masuk ke langkah serba salah. Karena kemanapun langkah daripada hitam mengarah ke mat, kawan-kawan. Di posisi ini jika tidak menerima, langkah partai di sini dari hitam menerima tawaran gajah tersebut. Bagaimana kalau tidak menerima dengan bergeser ke H8? Maka akan datang langkah kuda G5. Di sini untuk menyelamatkan tentu harus dikorbankan salah satu perwira dari hitam. Semisal di sini hitam dengan mengorbankan kuda, maka akan terjadi seperti ini langkahnya. Setelah dipukul juga, dan di sini G6 untuk menghalangi langkah menteri masuk. Menteri F3 persiapan untuk H3. Kuda F5 akan dibalas dengan langkah gajah kali pion, dan ini juga merupakan langkah paksa. Ketika diterima, maka dicek H3. Kemanapun langkah daripada raja dipastikan mat. Kembali ke posisi di saat gajah di sini kali pion, cek. Langkah partai dari hitam menerima tawaran itu. Datang cek kuda D5, G8, karena dia tidak mau ambil risiko mungkin jika naik ke G6. Dibalas dengan langkah menteri ke H5. Sudah boleh menyerah sebenarnya dari hitam, namun masih bisa diselamatkan, mungkin seperti itu pikiran daripada hitam. Bergeser benteng ke E8 dan menteri cek ke H7. Bergeser ke F8. Karena di sini masih ada celah untuk bisa meloloskan diri dari hitam. Ketika dicek dengan menteri langsung, dia akan tutup dengan kuda. Masalahnya dari putih langsung menaikkan gajah ke A3 dan mengepin kuda di partai, kawan-kawan. Di posisi ini langsung menyerah dari hitam. Karena tidak bisa lagi dibela. Kemanapun dia tetap akan checkmate. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini putih dipegang oleh Anna Gorbunova, hitam dipegang oleh Evgeny Sesponikov di Rusia Championship 2001. Dimulai dari E4, C5, B4. Kali ini diterima tawaran Wing Gambit ini oleh hitam. A3 diberikan lagi, dipukul dan kuda di sini kali pion. E6 dibalas dengan D4
dan kuda ke F6 dengan ancaman pion E4. Gajah D3 dicek oleh hitam, gajah ke D2. Disusul dengan menteri. Tentu di sini untuk memaksa langkah dari pertukaran kawan-kawan. Kuda ke C4 melindungi sekaligus mengancam menteri. Dipukul cek, dipukul oleh kuda. Menteri G5 dengan ancaman pion G2 di sini. Diabaikan oleh putih, tetap dia menjalankan kuda F3. Perhatikan, kalau di posisi ini hitam tertarik dengan pion G2 yang merupakan langkah jebakan, akan datang G1, H3, E5, kuda D5, langkah terbaiknya. Akan datang kuda G4, dan setelah dia rokade kawan-kawan, maka di sini kuda langsung mengancam menteri. Yang mana langkah ini tentu akan memporak-porandakan dari hitam. Makanya dia tidak mau mengambil langkah risiko memukul pion G2. Kembali ke posisi di saat kuda F3 dan membiarkan pion G2 dibalas oleh hitam menteri ke F4. E5, kuda di sini ke D5. Kuda ke 4, hitam rokade, dan di sini kuda ke G5. Langkah yang sama tentunya dan bertujuan di sini untuk mengincar pion H7. F6 dibalas, dan di sini pion kali pion. Di saat pion kali pion di kawan-kawan, sekilas di sini ada keuntungan tempo untuk hitam. Langkah partai di sini adalah pion kali pion. Pertanyaannya, bagaimana dia kalau memukul pion tersebut dengan kuda? Apa yang terjadi ketika dipukul dengan kuda kawan-kawan? Maka akan datang G3 mengancam menteri terlebih dahulu. Dan setelah menteri hanya bisa ke F5 atau dia lari sekalian ke C7, maka datang cek. Wajib dipukul dengan menteri tentunya. Dan setelah itu baru dipukul cek. H8, maka di sini F4. Menjadi cantik posisi dari putih, walaupun secara garis perjuangan masih panjang dari putih kawan-kawan, karena tidak semudah itu. Namun yang dikhawatirkan hitam langkah seperti itu ketika dipukul dengan kuda. Kembali ke posisi di saat pion kali pion di sini. Langkah partai pion kali pion, tidak dengan kuda kawan-kawan. Dilanjutkan dengan kuda kali pion. Yang mana di sini mencoba menantang pertukaran dan sekaligus akan datang cek. Diterima. Kuda di sini cek sekaligus gajah atau double cek. Di sini dari hitam kawan-kawan langsung menyerah. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Di posisi ini kawan-kawan hanya ada dua kemungkinan. Karena kalau dia ke H6 misalnya, maka datang langkah langsung checkmate. Masih bisa bergerak, namun dia akan datang langkah checkmate kawan-kawan. Jadi tidak ada cara lagi untuk dijalankan oleh hitam. Kembali ke posisi, kalau misalnya di posisi itu Raja G7, maka akan datang cek sekaligus menggarpu menteri. Manapun dia, menteri hilang. Makanya di posisi tadi, kuda double cek dengan gajah langsung menyerah. Kalau dia ke H8, kasusnya sama akan mati. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini putih dipegang oleh Frank James Marshall, hitam dipegang oleh Frederick Semis di Baden-Baden pada tahun 1925. Dimulai dari E4, C5 dibalas B4. Kali ini langkah dari Marshall diterima oleh lawannya. A3, pion kali pion, kuda kali pion, dan D6. Varian ini tentu berbeda dengan varian sebelumnya kawan-kawan. Gajah ke B2,
Dibalas dengan kuda C6, D4, kuda F6, gajah D3, E6. Tentu di sini lebih rapi daripada jawaban hitam. Kuda F3, gajah Q7, dan kedua pemain sama-sama rokade. Dibalas dengan C4, B6, menteri di sini ke-2, gajah B7, benteng ke D1. Benteng ke-8, E5, kuda ke D7. Menolak pertukaran itu berharap putih yang akan mukul dan akan ditempati kuda lagi yang di F6. Kuda B5. Menteri di sini langsung ke B8, menteri ke-4. Dibalas dengan kuda ke F8. Menghindar sekaligus menjaga H7. Pion kali pion, dan di sini gajah kali pion. Dipukul oleh kuda, dipukul oleh menteri. A3 dengan mengancam menteri di sini. Menteri ke D8. Langsung dipukul kuda yang melindungi pion yang H7. Dipukul dan menteri kali pion. Menteri ke F6. Karena kalau sampai lambat penanganan menjadi berantakan dari hitam. Gajah di sini ke-4. Dibalas dengan menteri ke-6 setelah mengajak pertukaran paksa. Jadi putih tidak bisa menghindar menteri kali menteri dan pion kali menteri. Kuda ke-5 lagi-lagi ingin menyederhanakan permainan dari putih dengan mengajak pertukaran lagi, kawan-kawan. Langkah partai di sini kuda ke-8. Kalau dimakan, maka akan terjadi langkah seperti ini dengan ancaman benteng, dan ketika di sini benteng bergeser, maka gajah ke-6 menjadi terlindungi pion yang diancam oleh kuda, sementara hitam harus melangkahkan kudanya. Kembali ke posisi di saat kuda E5. Langkah partai di sini kuda ke-8. Gajah kali gajah dipukul oleh kuda, benteng ke-3. F6, kuda G4, raja G7. Benteng G1. Dibalas dengan langkah kuda D6. C5, pion kali pion, dan pion kali pion sekaligus mengancam kuda. B5, sekaligus mengancam benteng di sini. F3 benteng. Di saat posisi F3 benteng ini, langkah partai F5 dibalas oleh hitam. Kalau dia melindungi pion dengan benteng, kawan-kawan, maka tentu di sini akan dipukul pion terlebih dahulu. Kemanapun dia akan datang cek. Itu yang tidak diinginkan oleh hitam. Kembali ke posisi di saat benteng F3, langkah partai F5. Benteng di sini kali pion. A5 dibalas dengan benteng F6, mengancam 2 kali pion. Benteng ke-6. Benteng kali pion. A4, pelan tapi pasti rencana untuk promosi dari hitam. Benteng ke D1. Dibalas dengan langkah benteng F8. Kuda ke-5 dan benteng F5. Setelah mengancam kuda ini, putih tidak menggeser kuda, melainkan cek ke D7. Dia tahu bahwa kudanya terancam, tapi tetap dia cek. Langkah partai dari hitam, raja ke-8. Satu langkah dari ini hitam menyerah, kawan-kawan. Kemana langkahnya menyerah? Adalah benteng ke B7. Di posisi ini menyerah. Karena kalau dia memukul kuda, maka ancamannya adalah checkmate, dan itu mustahil dilakukan, kawan-kawan. Kalau misalnya di posisi ini mau masih dilanjutkan dengan benteng ke-5 untuk melindungi kuda, maka tentu akan dipukul cek. F8, kuda di sini genap cek, yang mengharuskan lagi-lagi bergeser. Setelah ke G8, maka di sini datang checkmate. Masih bisa ditutup dengan benteng, tapi tetap checkmate. Ke
Kemungkinan yang terakhir di posisi benteng B7. Kalau di posisi ini benteng ke A7 kawan-kawan, mencoba mengadu di sini, maka akan datang langkah cek ke H8. F8 dicek ke B8, dan setelah bergeser kemanapun dia, benteng hilang. Wajar kalau dia menyerah kawan-kawan, karena di sini menjadi dua ancaman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Josh Koltanowski menggang buah putih di partai ini, dan hitam dipegang oleh Delmar Nexton di Blandford 1940. Saking hafalnya dari pembukaan wing gambit ini dari Josh Koltanowski di saat permainan catur buta atau tidak melihat papan, dia memainkan langkah wing gambit ini kawan-kawan. Dimulai dari E4, C5 dibalas B4, pion kali pion, A3, D5. Variannya berbeda dengan yang sebelumnya. E5 dibalas dan kuda C6, D4, E6. Dilanjutkan dengan langkah pion kali pion, kuda kali pion, dan C3. Kuda ke C6 lagi, gajah D3, dan menteri ke C7. Mengancam pion yang di C3 ketika kuda bergerak kawan-kawan. Kuda di sini ke E2, persiapan rokade, A6, dan putih rokade. F5, di sini langsung dipotongin pasan. Kuda di sini kali pion F4. Gajah D6 dibalas dengan langkah kuda ke D2. Rokade dari hitam. Kuda F3, gajah D7, dan kuda ke E5. Benteng di sini ke C8. Gajah D2, kuda ke E7, dan kuda G3. Kuda F5. Menariknya di sini kawan-kawan, terjadi pertarungan sengit di medan tengah. Dari mulai kuda ini mengajak pertukaran, sudah sangat bagus posisi daripada kedua pemain. Ketika salah atau kepleset atau blunder bahasanya, sedikit menjadi hancur. Dibalas F3 oleh putih. Dan di sini kuda kali kuda dipukul oleh menteri, gajah ke B5, mengajak pertukaran di sini. Langsung diterima. Datang di sini kuda ke E4 dengan maksud mengancam menteri. Menteri ke D3. Langkah blunder dari hitam dalam pertukaran tersebut kawan-kawan dimulai di sini. Langkah partai di sini, hitam membalas dengan langkah memukul gajah. Padahal kalau di sini hitam memukul gajah terang dari putih, maka masih bagus permainan ini kawan-kawan. Ketika di sini benteng bergeser, maka tentu dipukul gajah terlebih dahulu. Setelah dipukul, pertukaran menteri. Dan kalau di sini menteri kali menteri datang benteng, benteng di sini kali pion, benteng kali pion. Dan ini sangat seru kawan-kawan. Secara pion sama dan perwira sama. Dan kemungkinan keunggulan tersebut ada di pihak hitam kalau langkah itu dimainkan oleh hitam. Kembali ke posisi di saat menteri D3. Langkah blunder yang dimaksud dari hitam, dia memukul gajah gelap di D2. Maka di sini langkah tersebut diabaikan dengan gajah ke D7. Lagi-lagi di sini hitam masih belum sadar kawan-kawan. Dia masih mengambil benteng F1. Karena mungkin berpikir bahwa hanya pertukaran. Sama-sama hilang atau sama-sama kualitas. Namun ternyata putih tidak melangkah itu kawan-kawan. Putih tidak tertarik dengan benteng, melainkan dia cek memukul pion E6. H8 raja langsung dengan eksekusi kuda cek G6. Langkah paksa tersebut yang wajib dimakan. Dan setelah dimakan oleh hitam, langsung checkmate. Luar biasa dari Josh Koltanowski ini kawan-kawan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Tidak selamanya dari pembukaan gambit ini kawan-kawan. Itu dari pembukaan Sisilia yang dikembangkan menjadi varian wing gambit.
Ada juga dari pertahanan Prancis. Putih akhirnya mengorbankan menjadi wing gambit juga kawan-kawan. Seperti contoh di partai ini. Putih dipegang oleh Federico Cerebisi dan hitam dipegang oleh Chugini di Imperia Open 1992. Dimulai dari E4, E6, kuda F3, D5. Dibalas dengan E5 dan di sini C5. Pertahanan Prancis varian ini dimainkan oleh hitam. Langsung diberikan pion B4. Diterima, A3 diterima lagi dan kuda kali pion. Jadi judulnya ini adalah pertahanan Prancis yang dikembangkan menjadi wing gambit juga kawan-kawan. Kuda ke-7 dibalas dengan kuda B5. Kuda ke-6. Karena khawatir ada cek, langsung dibuka jalur, C3 dibalas dan di sini gajah ke-7. Gajah D3, kuda D7, menteri ke-2. Rokade dari hitam. H4 langsung ingin mendobrak dari putih. F6. Gajah langsung mengambil pion sekaligus cek. Langkah ini menjadi langkah kontroversi karena masih terhalang dengan pion. Namun di sini sudah berani mengorbankan gajah dari putih kawan-kawan. Langkah partai di sini diterima oleh hitam. Karena kalaupun menyerang masih banyak halangan. Kuda cek lagi-lagi diberikan kepada pion dan kali ini masuk ke serba salah ternyata. Kalau di posisi ini kawan-kawan, raja menghindar dengan langkah G8 misalnya, maka datang kuda kali pion mengancam menteri. B6 terbaik, kuda di sini mengancam benteng. Ketika diancam, maka di sini langkah kuda mengambil pion lagi sekaligus mengancam menteri. Dan kalau di sini menteri kali kuda, maka dia akan rugi satu benteng tentunya. Kembali ke posisi di saat kuda di sini, G5. Langkah partai di sini diterima lagi oleh hitam dengan memukul kuda. Pion kali pion sekaligus cek, G8 dan satu langkah dari ini, dari hitam menyerah. Silakan kawan-kawan perhatikan, kok bisa menyerah di posisi ini. Hanya dengan satu langkah. Yang mana dengan langkah tersebut menjadi langkah paksa yang memang tidak bisa dibela kawan-kawan. Silakan di skip mana jawaban yang membuat satu langkah itu menyerah dari hitam, apakah sama dengan partai ini? Dan kalau sudah, kita akan buka. Langkah yang membuat hitam menyerah satu langkah ini kawan adalah benteng H8 cek, dan ini langsung menyerah dari hitam. Bukan menteri naik ke H5, itu masih ada tempo untuk membela. Makanya dia langsung lari kawan-kawan ke menyerah di saat posisi ini. Pertanyaannya apakah betul mat di posisi ini? Kita akan praktekkan kenapa dia menyerah. Kalau raja ini memukul benteng, maka akan datang cek G8, G6, kuda F6 untuk membela checkmate tersebut. Pion kali kuda dibalas dengan benteng untuk meloloskan raja tersebut. Cek F8 dan checkmate. Kembali ke posisi. Kemungkinan kedua kalau dia lari ke F7, maka akan datang H5 cek. Yang mana langkah ini wajib ditutup dengan pion. Setelah ditutup datang lagi cek H7. Dia harus bergeser ke E8. Dan datang checkmate. Tidak bisa ditutup karena benteng terpin oleh benteng. Makanya di posisi benteng di sini cek. Langsung menyerah kawan-kawan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini kawan-kawan, putih dipegang oleh Frank James Marshall. Hitam dipegang oleh
Harold Sussman di Chess Championship 1941. Dimulai dari E4, C5, B4. Diterima pion kali pion, A3, D5. Pion kali pion, menteri kali pion, kuda F3. Dibalas dengan E5. Pion kali pion, dan gajah di sini kali pion. C3, gajah ke E7 dibalas dengan kuda ke A3. Gajah di sini langsung memukul kuda. Dipukul oleh gajah. Kuda C6. Dilanjutkan dengan langkah benteng B1. Kuda F6, yang mana sebenarnya langkah tersebut tidak begitu baik untuk hitam karena menghalangi langkah rokade dirinya. Dibalas dengan gajah ke E2. E4, dan di sini kuda ke D4. Setelah mengajak pertukaran, diterima. Dipukul oleh pion. Dibalas dengan gajah ke D7. Tentu di sini bertujuan untuk menjebak agar di sini fokus daripada putih untuk menata perwiranya. Namun di sini putih tetap dengan berani langsung rokade, kawan-kawan. Gajah langsung ke C6, menteri C1. Malah membiarkan langkah itu diancam nantinya. Sementara di sini dari hitam kesulitan untuk rokade, kawan-kawan. Hanya dia fokus menyerang. Kalau di posisi ini hitam dengan mendorong pion E3 bertujuan untuk checkmate, tentu akan datang langkah gajah yang akan mengancam menteri. Dan kalau di sini saling memukul, terjadi pertukaran, kawan-kawan. Kalau misalnya menteri kali pion, maka akan datang gajah kali gajah. Dipukul, datang cek. Menjadi posisi yang sangat hancur untuk hitam, kawan-kawan, jika langkah itu dimainkan oleh hitam. Kembali ke posisi di saat menteri C1. Langkah partai di sini H5. Ingin mendobrak dari sayap raja, namun pion yang di E4 belum dibuka. Dibalas dengan D3, malah putih yang minta dibuka dari langkah ini, kawan-kawan. G5 dilanjutkan dengan pion kali pion. Kuda kali pion, gajah langsung ke C4 dengan mengancam menteri. F5 dibalas dengan D5, lagi-lagi mengajak pertukaran. Dipukul dan tidak langsung dipukul oleh putih. Putih menaikkan benteng ke B5 dengan maksud ingin mengepin gajah tersebut. D8 benteng. Benteng di sini kali gajah dipukul oleh benteng dan dipukul oleh gajah. Menteri kali gajah. Menteri C7. Sekilas di partai ini, kawan-kawan, tidak ada celah atau masih belum nampak kemenangan baik bagi putih apalagi untuk hitam. Tapi di posisi ini dari hitam menyerah, kawan-kawan. Setelah dianalisa bolak-balik, ternyata memang wajar dia menyerah di posisi ini. Pertama karena ancaman checkmate, kedua langkah terbaik kemanapun dia memang harus kalah. Terbaik langkah di posisi ini hanya ke E6, kawan-kawan. Akan datang D1. Kuda ke D2, yang mana kalau kuda ini dimakan, tentu ancaman checkmate. Akan datang cek terlebih dahulu, dan setelah bergeser, maka di sini datang cek lagi. E8, datang di sini cek lagi, dan ketika diadu, maka datang lagi cek. Yang lagi-lagi harus diadu. Diadu lagi, benteng cek E1. D7, datang lagi, cek. C7, cek. Menghindar kemanapun tetap langkah hancur untuk hitam. Kalau dia ke D8, maka tentu checkmate. Makanya ternyata di posisi menteri C7 adalah jawaban kunci yang memaksa dari hitam menyerah, kawan-kawan.
Semoga bermanfaat dari pembukaan Queen Gambit ini, baik dari varian Sicilian maupun dari varian Prancis. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.